Menuntut ilmu itu ada 3. Dan hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti fardu ain sama dengan wajib salat. Salat itu wajib fardu ain. Berarti wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Mana yang 3? 1, ilmu usuluddin. 2, ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf. Itu dia. Ilmu usuluddin, ilmu asal. Ini dia yang kita bahas sekarang. Ilmu asal. Ternyata kita 2 beradik dengan saudara dengan kuntilanak. Saudara dengan gondoruo. Saudara dengan babi ngepet masuk. Itu jawab. Sudah tahu. Itu ilmu asal. Maka apa dia? Mengkaji tentang zat, sifat, asma dan afalnya Allah. Dia kenal dirinya zahir dan batin. Tidak berbeda baginya suka dan duka. Sama ada pujian dan ilmu asal. Ya. Suludin, ilmu asal. Maka lahir di situ ilmu asal disebut syariah. Apa dia kuncinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana asalnya asyhadu an la ilaha illallah? Itu syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid? 20 sifat di dalamnya. Betul, Bu? Wujud, qidam, baqa, muhalafatun. Ini kan yang dibahas. Lah sampai dia si tadi. Muhalafat sampai mutakallimun. Yang 20 sifat dibagi 4. Betul, Bu? Maka 20 sifat ini sifat wajib bagi Allah. 20 sifat lagi mustahil bagi Allah. 1 jaiz. Jumlahnya 41. 41 tersimpun dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 4 sifat di kenabian, di Rasul. Allah, Muhammad. Mana dia? Siddiq, tabligh, amanah, patonah. 4 lagi mustahil bagi Rasul. 1 jaiz. Jumlahnya 9. 41 tambah 9 50. Disebutlah akidah 50. Di mana letak akidah 50? Dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Isinya akidah 50. Jadi kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, orang itu kalau di level insani Muhammad Rasulullah, siddiq, tabligh, amanah, patonah. Tak ada lagi pembohong. Tak lagi berdusta. Tak lagi khianat. Kenapa dia Islam tapi suka bohong? Karena kata kunci tak bisa membedakan Allah dan Muhammad dengan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan itu dia. Jadi akidah 50 tersimpul dalam syahadatain namanya. Dan itulah pintu masuk Islam, wajib mengucap asyhadu an la. Jadi kalau belum nyado kadang, Bu, tak pernah dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba sunat, jadi rumah sakit. Yang tukang sunat tak ada diajarkan. Waktu itu dah asik sakit nak dibawa cerita dia. Kapan dia Islamnya? Cuma ayahnya Islam, amaknya Islam. Anak ni kapan Islamnya? Tanda-tanda Islam ada, bersunat dia. Betul? Ada sekarang banyak. Itu kelalaian yang fatal. Maka kita di kampung ucap ya nak, kan tak pakai pisau gitu dulu, Bu. Tidak pakai guntingnya, semilunya dibawa cerita Adam. Lalu berperang kalah jadi tawan. Lalu akhirnya tahanan itu masuk Islam oleh Nabi. Bagaimana masuk Islam? Diucapnya. Coba sama-sama ikut dia. Asyhadu an la. Ini Islam langsung, Bu. Datuk tu sunatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Islam lah. Jadi sahabat Nabi dia katanya. Lalu apa lagi tuknya? Itulah besok kita sambung cerita. Lah sudah sunat tu. Lah siap barang tu nya. Gitu dia. Begitu dia cerdasnya. Kini ndak, Bu cerita filem.
Itulah resiko. Masuk Islam itu Nabi memanggil orang. Kamu mau masuk Islam? Ya sini. Coba kamu ucap. Apa artinya? Asyhadu, aku naik saksi. Siapa naik saksi? Minimal di kajian fikih ada saksi selain dirinya. Ada orang lain yang patut. Itunya tiba-tiba dah solatnya. Mau ucap syahadat. Belum tentu dia bersyahadat. Betul? Syahadat. Tak tahu orang. Sama ya benar. Makanya ucap. Kalau mulai layak. Sekarang kita ulang-ulang. Tidak ada masalah. Nah, makanya orang dulu bilang sebelum janur melengkung, sebelum napas sampai di tenggorokan, terima loh, tobatnya, pasti. Biasa tuh. Aninna ini hatta yastaqid, tidak tahu setelah baru ada hukum. Berarti yang perempuan disunat sebelum sunat baca syahadatnya. Tindik, ditindik, saat ditindik boleh. Waktu ditindik baca syahadat. Iya, sadarkan. Nah, itu dia. Tak payah sebenarnya. Ditindik ya. Bukan sunat. Hitannya boleh, boleh hitan, boleh hitan. Hitannya tapi bukan mencacatkannya. Ada kadang Zidan tidak paham, itu diguntingnya. Nah, tapi kalau bisa sedikit aja, ujung toreh aja. Sebab itu adalah kumpulan aksesoris saraf. Iya. Kalau dalam ini saraf namanya, aksesoris saraf, maka di situ segala kumpulan lezat. Kalau dibuang, nah itulah ibaratnya mau ke Bangkinang, kawan sampai di Rumbio, dia pergi kemana-mana. Apa maksudnya? Nah, jadi jangan dibilang. Iya ada orang yang kalau perempuan nggak wajib kan? Sunnah dia. Sunnah. Iya nggak. Sunnah namanya sunnah kan. Jadi cukup Ada yang dilukahi sikit, itu aja. Nah, jadi tidak membuang. Kalau Islam yang laki-laki itu kenapa dibuang? Karena di dalam itu banyak hadas, bahkan najis. Ini bukan hadas, najis. Ya, maka kalau tidak dibersihkan, nah itu kan kotoran itu dampaknya banyak. Jadi hari ini hitan itu Islam atau tidak, semua orang berhitan sekarang. Nah, okay. Apalagi orang-orang nias, nanti berhitan dia. Ya, Islam tidak berhitan ya. Nah ini yang buat aja apa tadi ya? Yang buat aja katakan tadi. Di level syariat, la ilaha illallah, kan itu dia? Ya. Nah, level syariat la ilaha illallah, tubuh, istananya lidah. Kejadiannya berasal dari air. Air itu adalah cahaya Nur Muhammad. Mana kemarin cahaya Nur Muhammad tuh? Masih ingat? Ustaz, tiga yang harus belajar dari ilmu suludi ini. Iya. Baru satu. Iya. Sorry. Ini loncat sedikit Bunda. Tadi ada penjelasan. Wajib menuntut ilmu itu kan fardu ain. Tadi ilmu Baru ilmu suludi. Suludin, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji sah dan batal suatu amal ibadat yang zahir, ya, maka dia memberlakukan syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat dan rukun, sahlah suatu amal ibadah, solatnya. Kurang syarat dan rukun, tidak salah solatnya. Itu kajian fikih. Ini kajian zahir. Sementara ilmu tasawuf, ilmu yang mengkaji diterima atau tertolak kualitas suatu amal ibadat yang dikerjakan, itu ada di kajian ilmu tasawuf. Apa yang menyebabkan kualitasnya tertolak? Ada ujub, ada riya, ada hasad, kayak itu Bu. Nah itu dia, itu ilmu tasawuf. Maka hakikat tasawuf itu adalah mampu meninggalkan dakwah. Tak berdakwah nih, tak menyampaikan kemana-mana, karena dia takut dakwah itu bisa jadi riya, bisa jadi ujub, putus, tak jadi ibadah, tertolak nilainya. Tapi kalau tidak riya, Tak riya, tak apa-apa. Makanya alat tazuzur,
Ya. Apa kata Ali itu kemarin? Hubbul jahu dalam hadis Nabi. Apa hubbul jahu? Suka akan kemegahan. Kalau bahasa dulu masyhur. Kalau bahasa sekini viral. Viral namanya. Apa dibuat dalam hadis? Viral, cinta kepada kemegahan itu, ingin terkenal itu, ya, menumbuhkan sifat munafik dalam hatimu, laksana sayur disiram air. Air menyirami sayur. Ma'abil baqal, bagaikan air menyirami sayur, semakin subur. Kini dalamnya ada subur munafik. Maka dipoto wajahnya putih, ditengok aslinya biru. Munafik. Tengok foto bersih putih, tengok aslinya berjerawat. Munafik. Di foto baik terus, di rumah kayak Irak dan Iran. Munafik. Itu dia. Hubil jahu namanya. Maksiat batin. Itu dia. 3 punya ya. Nah, jam berapa hari Bunda? Ridwan jam 2.30 masuk lah balik. Jam 2. Tambah sikit sini. Jauh loh. Nah, ini masuk tadi ini. Jadi istananya lidah. Maka dulu iya, yang dia apa tuh Bunda? Ya. Maka orang di level zikir nafi isbat itu adalah karena dia syariat, maka ada mantra. Di ujung mantra pasti kalimat, berkat kalimat la ilaha illallah hu Allah. Pernah di mantra dulu Bunda? Tiut nih. Kenapa? Ambilnya daun apa tuh kan? Bismillah. Allah. Entah. Ya. Dan kejadiannya berasal dari air. Air mana? Air itu ternyata cahaya Nur Muhammad. Berarti alam lahut, nusut dan jabarut. Itulah cahaya Nur Muhammad. Mana alam lahut, nusut dan jabarut itu? Alam lahut mana kemarin? Itu dia. Nusut situ juga. Jabarut juga situ. Itulah cahaya Nur Muhammad. Ya. Jadi kecil kau. Dan itu meliputi luar dan dalam, berlapis-lapis. Berarti basirun. Gitu dia, ya. Lalu apalagi thariqah. Thariqah itu adalah jalannya. Di mana istananya? Hati. Thariqat. Maka dimanapun dunia thariqat di bumi ini, zikirnya adalah Allah.